Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria Salman Hasan. Saya dari kelas Registri Reguler 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Geografi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like and comment. Di sini ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu prinsip geografi. Yang kedua itu fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga jenis dan karakteristik bencana alam. Nah, yang pertama prinsip geografi. Pengertian geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Nah, prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Prinsip geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama prinsip penyebaran, yang kedua prinsip intelerasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang terakhir keempat prinsip korologi. Yang pertama, prinsip penyebaran distribusi. Pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan lainnya. Contoh dari persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lain sesuai dengan luar wilayah. Dan ini contoh gambar dari prinsip penyebaran distribusi. Yang pertama persebaran flora dan fauna, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga bentang alam, yang keempat persebaran sumber daya alam. Yang kedua, prinsip intelerasi, hubungan sahabat akibat. Pengertian prinsip geografi. Prinsip intelerasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Ini contoh dari gambar prinsip intelerasi. Yang pertama, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim. Yang kedua, mencegah banjir dan longsor. Yang ketiga, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Pengertian prinsip geografi. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna juga untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap fenomena dan masalah yang dipelajari. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Dan ini contoh dari prinsip deskripsi. Yang pertama, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia dan lain sebagainya. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip intelerasi, prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisis suatu wilayah atau daerah berdasarkan ketiga prinsip ini. Contoh dari gambar prinsip korologi. Penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan di laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat. Yang kedua, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari.
geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo, yang berarti wilayah, dan sfere, yang memiliki arti menaungi ataupun mengelilingi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 5. Yang pertama, atmosfer. Yang kedua, litosfer. Yang ketiga, hidrosfer. Yang keempat, biosfer. Dan yang terakhir, kelima, antroposfer. Contoh dari lapisan atmosfer. Yang pertama, fatamorgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Contohnya seperti kenampakan fatamorgana ditunjukkan dengan genangan air di tengah padang pasir. 2. Terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti para petani di Indonesia memanfaatkan musim penghujan dengan menanam di sawah ada hujan. 3. Adanya perubahan unsur-unsur cuaca, contohnya seperti penduduk yang ada di daerah cenderung berpakaian yang bahannya tebal. Yang kedua, fenomena pada lapisan litosfer. Gempa terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletusnya Gunung Bromo pada tahun 2016. Contoh gambar lapisan litosfer. Yang pertama, gempa. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, erosi. Yang ketiga, fenomena pada lapisan hidrosfer. Pengertian hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah air tawar. Sedangkan 2/3 dibukukan di daerah kutub dan gunung salju. Contoh dari lapisan hidrosfer. Fenomena hidrosfer adalah keberadaan salju di Pergunungan Jaya, Wijaya, Papua. Salah satunya contoh dari fenomena hidrosfer adalah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, fenomena pada lapisan biosfer. Pengertian terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Contoh lapisan biosfer. Fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, fenomena pada lapisan antroposfer. Pengertian antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Kehidupan sehari-hari seperti adanya keberagaman adat dan budaya berpengaruh juga pada manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Contohnya lapisan antroposfer. Fenomena antroposfer adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Karena itu pengelola dan alat yang digunakan juga akan berbeda sumber daya alam yang diolah. Yang ketiga, jenis dan karakteristik bencana alam. Jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa bencana alam, natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Terjadi bencana alam juga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga bencana alam sudah memakan banyak korban jiwa. Karakteristik bencana alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam geologi. Yang kedua, bencana alam meteorologi, dan yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Adapun gambar di bawah ini karakteristik bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi. Yang kedua, bencana alam meteorologi.
terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibat dampak kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh bencana alam ekstraterestrial adalah hujan meteor dan badai matahari. Adapun jenis bencana alam, yang pertama banjir, yang kedua tsunami, yang ketiga pencemaran udara, yang keempat gempa bumi. Yang pertama, pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkatkan. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air sungai atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Yang kedua, pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang pasangan yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadi karena adanya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasangan dan dengan cepat menuju daratan. Yang ketiga, pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri terjadi secara alami maupun ulah manusia. Yang keempat, pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi, lempeng bumi mengalami pergeseran, pecah maupun mencuat ke atas. Adapun tiga proses terjadinya gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik, yang ketiga gempa batuan. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang paling sering terjadi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan pada bidang patahan menimbulkan getaran dan guncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui material penyusunan bumi. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme sebelum atau sesudah letusan Gunung Merapi. Gempa vulkanik biasanya hanya terjadi di sekitaran Gunung Merapi. Pada saat Gunung Merapi meletus akan keluar material dari dalam gunung baik berupa batuan, gas, cair di sekitar gunung tersebut. Terakhir, ketiga, gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisaran antara 1 sampai 100